Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman Orjam dimanapun Anda berada ya. Pokoknya mah mohon maaf di video kali ini saya tidak dengan konsep channel saya. Bukan pula saya mau merusak algoritma channel saya. Saya ingin sedikit cerita curhat lah gitu ya, dimana satu hari lagi besok ya, tepatnya lusa, kita akan melakukan pemilihan. Intinya saya teh ya gini, saya tuh orang yang sangat awam sekali terhadap politik dan tidak mau tahu pokoknya mah dari dulu oke. Tapi di pemilu kali ini tuh saya tuh benar-benar, mungkin sekarang kan media di mana-mana, terus setiap orang juga udah punya HP sekarang mah, jadi tahu informasi teh dari HP gitu kan ya. Banyak yang FYP yang berseliweran di Facebook, di YouTube, di TikTok. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit curhat lah. Intinya mah curhat ya. Saya kelahiran tahunnya di era masih Presiden almarhumnya Pak Soeharto. Saya lahir tahun 89 lah. Pada zamannya pas waktu saya pertama kali bisa motor teh, di saat harga bensin itu teh hanya Rp1.000 per liternya teh. Jadi intinya di video kali ini hanya ingin curhat, meluapkan perasaan saya untuk saat ini ya, tentang pemilu 2024 ini. Jujur, dari pertama kali saya mempunyai KTP sampai terakhir pemilu terakhir pemilu teh nu irahan kamari benernya, saya tuh tidak tahu menau dan tidak mau tahu tentang politik, karena saya tidak ngerti sama sekali politik itu seperti apa gitu kan ya. Jadi dulu tuh gini, saya tuh kalau misalkan pemilu, suara hak pilih ya, mendapatkan ada dua hal. Yang pertama karena ikut-ikutan orang lain, wah si Ilma ya halus ya nah, terus suaranya banyak, ya saya ikut. Yang kedua, saya tahu gitu kan, minimal kenal lah, apalagi kalau misalkan udah di kalangan artis tuh kan, saya tahu gitu kan, pasti saya coblos. Tapi setelah pemilu yang sekarang tuh, pas debat yang ke satu, saya masih cuek. Maksudnya cuek tuh nggak peduli gitu, bodo amat, dan nggak mau tahu juga, soalnya tidak tertarik lah. Putaran kedua masih sama dan tidak pernah tahu juga gitu kan, ada yang lewat ibaratnya pasti saya skip, karena ya tidak tertarik aja gitu. Tapi pas debat yang terakhir itu saya nonton dari awal sampai akhir. Jujur saya tuh dulu ya, pas waktu pertama kali Pak Prabowo nyalon jadi presiden, saya pilih Pak Prabowo karena dulu tuh kelihatannya gagah gitu kan, keren kalau misalkan beliau berorasi, wah dengan menggebu-gebu, terus suaranya yang khas ya, yang serak-serak gimana gitu kan, jadinya mengingatkan saya terhadap presiden yang pertama, Bung Karno. Tapi pas pencalonan yang pertama itu kan ya kita juga pada tahu lah, beliau kalah. Tapi dulu itu saya tidak merasa kecewa gitu kan pas begitu pilihan saya gagal. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya orangnya gimana ya, kalau tentang politik tuh awam lah, netral lah. Mau siapapun presidennya, walaupun yang pilih yang A, yang B, yang C, ketika salah satu dari ketiga itu jadi presiden, ya tetap aja yang dukung yang C hidup di Indonesia, yang dukung A sama-sama hidup di Indonesia. Jadinya bodo amat gitu. Nah, jadi pas kemarin debat yang terakhir, saya mulai tertarik, kok begini gitu kan, saling serang, saling jatuhkan, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dari situ saya mulai penasaran lah, cara kerjanya politik itu seperti apa. Apalagi ditambah saya kan punya akun TikTok ya, punya akun TikTok. Nah, jadi di TikTok itu, di beranda saya tuh penuh dengan kampanye. Kenapa saya sekarang sampai berani ya curhat di akun YouTube saya? Dikarenakan ini saya ngomong apa adanya ya, yang saya alami dan saya rasakan. Ada momen di saat saya tidak terasa gitu, saya sampai meneteskan air mata di saat saya melihat PT-nya Pak Prabowo meneteskan air mata. Nah, dari situlah kok saya sampai merinding, sampai nangis. Kenapa gitu kan? Nah, setelah dari situ
saya mulai mencari tahu lah siapa jati dirinya Pak Prabowo dari awal sampai akhir perjalanannya, walaupun saya tidak kenal gitu kan ya. Dari situlah saya mulai jatuh cinta, guys. Maksudnya bukan ke Pak Prabowo-nya, kumahanya. Intinya saya kagum. Jadi saya tuh berasa, oh ternyata orang yang selama ini saya pilih walaupun gagal 2 kali, ternyata hati saya sudah benar-benar yakin 100% dukungan saya Bapak Prabowo. Dan saya sangat berharap sekali beliau jadi, dan ada yakin orang mah 02 pasti jadi presiden. Jadi ini tuh saya bikin konten bukannya saya lebay ya, tapi saya juga ingin merasakan kayak orang-orang curhat tentang perasaannya sekarang. Apalagi semakin kesini makin kesini banyak kecurangan, banyak orasi-orasi yang menjatuhkan, fitnah di sana di sini. Mungkin setelah saya sedikit sadar tentang politik, mungkin dari dulu juga seperti ini bangsa Indonesia teh. Cuman dikarenakan saya tidak paham politik dan tidak mau tahu, karena yang saya tahu tentang hidup saya sehari-hari ya, cari makan, kerja, ini itu. Masalah pemerintah mah mau presidennya si A sama aja, mau presidennya si B ya sama aja, sama-sama duduk di tanah air Indonesia. Nah jadi untuk kali ini mah ya, saya mohon dengan sangat pokoknya mah, kalian siapapun dukungan kalian, kita tetap bersaudara. Karena apa? Walaupun sekarang kalian berbeda-beda pilihan, tetap kita satu atap, satu rumah di bumi pertiwi ini, di bumi Indonesia. Ketika kubu A, kubu B, kubu C saling menjatuhkan, ntar di saat yang satu menang, kekeh anger-anger kene cicing di Indonesia kene. Mau mungkin misalkan jadinya dukungan 01 ujung dukungan 02, 03, pas begitu menang Pak Prabowo, mau mungkin eta pendukung 01 jeung 03 pindah ka Pluto, mau mungkin anger we di keneh di Indonesia. Misalkan Abi sama tetangga ya nya, Abi 02 tetangga 01 misal ya. Pas begitu arek Pak Anies anu jadi presiden, apa arek Prabowo anu jadi presiden, nah anger kita bertetangga tetap weh. Jadi pilihlah sosok presiden mah yang mempersatukan, bukan membubarkan. Makanya intinya aku mah ya ting pokoknya mah aku tidak bisa ngomong, pokoknya mah hanya itu yang aku rasakan sekarang. Jadi pokoknya mah mau bisa diganggu gugat pilihan aku 02 Pak Prabowo Subianto. Pesan saya, pergunakan hak pilih kalian dengan bijak, dengan hati nurani. Saya tidak akan menggiring kalian untuk memilih pilihan saya Pak Prabowo ya, itu mah hak masing-masing. Tapi kita sebagai manusia yang dipunyai akal dan pikiran, apalagi hati nurani, pakailah untuk di hari lusa. Karena pilihan kalian akan dikarenakan pilihan kalian menentukan 5 tahun ke depan loh. Jadi gitulah pokoknya ya sahabat ya. Kita boleh punya pilihan, punya jagoan masing-masing, beda pilihan, udah wajar. Karena negara demokrasi. Tapi jangan sampai terpecah belah dikarenakan beda pilihan. Kita lihat endingnya kayak gimana. Siapa yang akan yang akan menggelar pesta rakyat. Bukan begitu ya, bukan banyak sahabat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.